Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Solehudin, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara dengan NPM 1721020102. Di video kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah-kaidah hukum Islam. Mari kita masuk ke materinya. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip ini berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang bepergian, sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa. Contoh yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan cara duduk, sholat sambil duduk. Jadi prinsip-prinsip hukum Islam ini dia tidak mempersulit. Yang kedua, ada sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau atas manusia itu memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau yang dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga ialah bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas. Hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, ini memperhatikan kemaslahatan manusia. Dia tidak menetapkan hukum selalu didasarkan pada tiga sendi. Jadi dalam penetapan hukum ini selalu didasarkan pada tiga sendi pokok. Sendi yang pertama yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum itu. Hukum yang kedua, sendi yang kedua, yakni hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Sendi yang ketiga, yakni hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Jadi kalau nggak dibutuhkan, ya nggak dibuat dia. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam itu adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah itu secara etimologis berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazoir bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam
itu adalah ada kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sesudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah hukum Islam yang ketiga, yang kedua, yakni kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha itu sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah, ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Ashbah wa An-Nazar karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mujallatul Al-Hakim Ad-Diyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Ya, tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam itu merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Asy-Syatibi mengatakan bahwa doktrin Muqasid Asy-Syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam Maqasid Syariah yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta kekayaan. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Untuk yang kurang jelas itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian sekalian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.